warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa TV Sejati yang dirahmati Allah, jembatan Shiratal Mustaqim adalah jembatan yang melintang di atas neraka Jahannam. Jembatan itu menghubungkan ke surga. Di ujung sana ada surga. Dari padang mahsyar kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Kalau kita tergelincir, celakalah masuk ke dalam neraka. Kalau kita lolos, maka kita akan masuk ke dalam surga. Jembatan Shiratal Mustaqim itu digambarkan wujudnya lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada mata pedang. Itu maksudnya adalah betapa susahnya melewati jembatan Shiratal Mustaqim, betapa mengerikannya ketika kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Azzallu 'alas shirat katsir." Orang-orang yang tergelincir dari Shiratal Mustaqim itu banyak. Wa aktsaru man yazillu anhun nisa. Akan tetapi kebanyakan orang yang tergelincir di jembatan Shiratal Mustaqim adalah golongan perempuan. Lalu timbul pertanyaan, mengapa golongan perempuan yang lebih banyak tergelincir di jembatan Shiratal Mustaqim? Dalam hal ini para ulama membahas kenapa sebabnya demikian. Ternyata jawabannya adalah ada 5 hal yang menyebabkan perempuan tergelincir di jembatan Shiratal Mustaqim. Apa saja? Yang pertama, masalah lisan. Karena yang sering terjadi adalah mengucapkan kalimat tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Maka yang sering terjadi adalah ketika kumpul bersama orang banyak, membuat forum yang namanya forum ghibah, forum menggunjing atau forum gosip. Gosip itu katanya makin digosok makin sip. Jadi omongan, pembicaraan kalau makin digosok, dikorek-korek makin betah, makin sip, jadi trending topik. Tapi itu menjurus pada ghibah, menjurus pada menggunjing, dan itu termasuk dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah yanzilu biha finnar." Mengucapkan kalimat yang tidak dipikirkan terlebih dahulu itu salah satu penyebab orang tergelincir masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penyebab perempuan tergelincir di jembatan Shiratal Mustaqim adalah libasuhunna, masalah pakaian. Masalah pakaian ini pernah disinggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir zaman nanti ada nisaun kasiyat, ariyat, mumilat, mailat. Ada perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Dia berpakaian, pakai baju, akan tetapi seperti orang telanjang. Lebih mementingkan mode, lebih mementingkan tren. Urusan nutup aurat atau tidak nomor 27 tidak dipikirkan. Yang penting trennya bagus, modenya bagus, lagi terkenal, dipakai saja. Pertimbangan nutup aurat atau tidak itu tidak menjadi urusan. Perempuan yang berpakaian tapi telanjang, dia juga mumilat mailat, berlenggak-lenggok. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau ada perempuan yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, tidak menutupi auratnya, maka kata Nabi, la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha. Maka perempuan itu jangankan masuk surga, mencium bau surga saja tidak akan pernah bisa mencium. Itu sebab yang kedua adalah masalah pakaian.
Kemudian sebab yang ketiga, kenapa banyak perempuan yang tergelincir di jembatan Shiratal Mustaqim adalah masalah perhiasan. Di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Ahzab ayat 33, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Wahai para wanita, janganlah kalian bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah terdahulu. Ini larangan wanita supaya jangan bertabarruj. Apa itu tabarruj? Tabarruj adalah, menurut Imam Az-Zajjaj, tabarruj adalah berhias, mempercantik diri, menampakkan bagian yang indah yang bisa mengundang syahwat lelaki lain. Itu namanya tabarruj. Ini yang menyebabkan wanita itu kebanyakan tergelincir di jembatan Shiratal Mustaqim. Kemudian sebab yang keempat yang menyebabkan wanita tergelincir di jembatan Shiratal Mustaqim adalah tidak bisa menjaga kehormatan. Dalam sejarah Maryam ibunda Nabi Isa alaihi salam, beliau dipuji oleh Allah karena bisa menjaga kehormatannya. Wa Maryam ibnata Imran alladhi ahsanat farjaha. Maryam adalah seorang wanita yang bisa menjaga kehormatannya, wanita yang afifah, yang bisa menjaga kehormatannya, malu ketika dilihat lelaki lain dan malu ketika melihat lelaki lain. Itulah wanita yang bisa menjaga kehormatannya. Sebaliknya, kalau wanita itu tidak bisa menjaga kehormatannya, maka dia tergelincir di jembatan Shiratal Mustaqim. Kemudian yang kelima, ini yang terakhir, penyebab perempuan tergelincir di jembatan Shiratal Mustaqim adalah karena durhaka kepada suami. Dalam istilah Qur'annya disebut dengan wanita nusyuz. Wanita nusyuz adalah wanita yang durhaka kepada suami. Apa bentuk-bentuk nusyuz? Bentuk-bentuk nusyuz diantaranya adalah, yang pertama, tidak pandai berterima kasih kepada suami. Dikasih uang oleh suami, tidak berterima kasih. Hunna yakfurnal ashir, dia tidak pandai berterima kasih atas pemberian dari suaminya. Kemudian yang termasuk bentuk nusyuz yang kedua adalah menyakiti hati suami, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Kemudian yang ketiga yang termasuk bentuk nusyuz adalah menolak ajakan suami, tidak melayani suami dengan semestinya. Yang keempat, bentuk nusyuz adalah seorang istri keluar dari rumah tanpa seizin suaminya. Itu termasuk bentuk-bentuk nusyuz yang masuk dalam golongan istri yang durhaka. Sebab istri itu swarga manut neraka katut. Itulah 5 penyebab kebanyakan perempuan tergelincir di jembatan Shiratal Mustaqim. Para pemirsa yang dirahmati Allah, maka sudah menjadi kewajiban bagi seorang ayah untuk mendidik anak perempuannya, bagi seorang kakak laki-laki untuk mendidik adik perempuannya, bagi kita laki-laki untuk mendidik saudara perempuan kita, bagi seorang suami untuk mendidik istrinya agar menjadi mar'atun sholihah, perempuan yang solehah, perempuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak tergelincir di jembatan Shiratal Mustaqim. Sekian, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.